Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal IPA, khususnya IPA kelas 5 bab benda dan sifatnya ya. Nah, soal yang akan kita bahas ini adalah soal pilihan ganda. Jumlahnya cukup banyak, ada 28 ya. Tapi biar videonya nggak kepanjangan, soal ini saya bagi menjadi 4 video ya. Jadi masing-masing video itu akan membahas 7 soal saja ya. Nah, jadi yang di video pertama ini saya hanya akan membahas soal nomor 1 sampai nomor 7. Untuk nomor 8 dan seterusnya sampai 28 itu ada di video berikutnya. Baik, kita mulai ya dengan soal yang pertama, yaitu soal UAS tahun 2007. Perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula adalah A. Es mencair, B. Lilin dibakar, C. Coklat mencair, D. Kertas dibakar. Yang mana nih jawabannya yang paling tepat adalah yang D ya, kertas dibakar. Jadi perubahan benda yang tidak dapat kembali ke wujud semula itu adalah kertas yang dibakar. Kenapa? Karena kertas yang dibakar itu akan berubah menjadi abu ya, dan tidak dapat kembali lagi menjadi kertas ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang D. Baik, kita ke soal berikutnya, soal nomor 2. Yang termasuk benda cair yang lebih kental adalah A. Madu, B. Minyak tanah, C. Sirup, D. Air. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Jawabannya yang tepat adalah yang A ya, madu ya. Karena memang madu itu biasanya benda cair yang lebih kental daripada sirup, daripada minyak tanah, daripada air ya. Jadi paling kental itu sirup ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Air sungai yang beriak pertanda sungai itu dangkal. Nah, ini terjadi karena air memiliki sifat apa? A. Mengalir dari tempat tinggi, B. Air menempati tempat yang dilaluinya, C. Air mengalir menuju kutub utara, A. Air selalu datar dalam keadaan tenang. Jadi yang mana nih yang paling tepat jawabannya? Jawabannya tepat adalah yang B ya. Air menempati tempat yang dilaluinya ya. Jadi air sungai yang beriak itu pertanda sungai itu dangkal. Dangkal itu nggak dalam ya. Jadi pendek dia, nggak dalam. Nah, ini terjadi kenapa? Karena air memiliki sifat menempati tempat yang dilaluinya ya. Jadi karena dia dangkal, makanya dia jadi nanti beriak-riak seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Ini adalah soal UAS tahun 2006. Dalam keadaan tenang, air selalu mendatar. Sifat ini digunakan untuk membuat alat yang disebut A. Water pass, B. Water pump, C. Water dam, D. Water closet. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Mudah ya ini. Jawabannya adalah yang A ya, water pass ya. Jadi sifat air yang permukaannya selalu mendatar dalam keadaan tenang itu memang biasanya digunakan untuk membuat water pass. Apa sih water pass itu? Water pass itu adalah alat yang berisi air dan udara yang digunakan untuk mengukur perataan lantai. Jadi biar lantainya itu nggak miring-miring ya. Kenapa? Karena dia dapat menghasilkan permukaan yang tegak lurus suatu benda ya. Jadi biasanya digunakan untuk water pass ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5 ya. Ini adalah soal UAS tahun 2006. Alat berikut ini yang memanfaatkan sifat udara menekan ke segala arah adalah A. Balon gas yang dapat terbang, B. Balon pada roda sepeda motor atau mobil, C. Kincir air untuk memompa air, D. AC untuk mendinginkan ruangan. Yang mana nih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang B ya. Jadi ban pada roda sepeda motor atau mobil ya. Kalau balon gas terbang itu dengan memanfaatkan sifat udara memuai ya bila terkena panas, itu untuk balon gas terbang. Nah, kalau ban pada roda sepeda motor atau mobil itu memanfaatkan sifat udara yang menekan ke segala arah. Kalau kincir angin itu dia untuk memompa air. Dia memanfaatkan sifat udara yang mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kalau AC, ya AC itu untuk mendinginkan ruangan ya. Dia memanfaatkan sifat udara mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Jadi memang
beberapa alat itu dia memanfaatkan sifat-sifat udara ya. Salah satunya ini yang tadi yang disebutin di pilihan ganda tadi ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Ini adalah soal UAS tahun 2005. Panas menyebabkan benda mengalami A. penyusutan, B. pemuaian, C. pembekuan, D. pencairan. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Jawabannya adalah yang B ya, pemuaian ya. Jadi memang akibat panas, benda padat itu akan memuai. Semua benda padat biasanya itu akan memuai kalau terkena panas. Contohnya apa selain udara? Contohnya adalah kawat ya. Kalau dipanaskan akan bertambah panjang biasanya ya. Apalagi sambungan antara batang rel gitu ya. Itu biasanya diberi celah. Jadi sambungan antara rel satu dengan rel lainnya itu biasanya enggak saling dempet, tapi ada rongga sedikit, ada celah ya. Kenapa? Agar rel kereta api itu enggak mudah rusak atau dia enggak jadi melengkung kalau terjadi panas. Kan kalau panas dia muai. Kalau misalnya kita rapetin saat membuatnya, dia nanti akan melengkung relnya dan itu berbahaya ya kalau dilewati sama kereta api. Jadi nomor 6 itu jawabannya itu adalah yang B ya. Kita ke soal nomor 7. Soal nomor 7 ini adalah soal yang terakhir ya untuk di video ini. Nanti soal nomor 8 dan berikutnya ada di video selanjutnya. Nah, soal nomor 7 ini adalah soal UAS tahun 2005. Penghantar listrik yang baik adalah A. besi, B. tembaga, C. baja, D. kawat. Yang mana jawaban yang tepat? Jawabannya adalah yang B ya, tembaga ya. Jadi benda yang dapat penghantar listrik dengan baik itu kita sebut konduktor. Contohnya apa? Contohnya besi, baja, tembaga itu konduktor. Nah, kalau benda yang berperan paling baik sebagai konduktor itu biasanya tembaga ya. Tembaga itu paling baik. Makanya biasanya kalau di dalam kabel-kabel, kalau adik-adik gunting itu dalam kabel, itu biasanya di dalamnya itu ada tembaga karena dia memang konduktor yang paling baik. Dia menghantarkan listrik paling baik ya. Baik, itu saja untuk di video ini ya, biar nggak kepanjangan videonya. Nanti untuk nomor berikutnya ada di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.